Yo, what's up, dear souls? Welcome back to the OR Part 4 Season 3. Sebelum kalian mengatakan kalau gue plagiatin nerornya Kak Nesi karena gue juga bikin konten creepy, konspirasi dan lain-lain, I'm sorry, but technically no. Tapi terinspirasi iya, karena genre konten kan sama, yaitu horror. And of course, gue pasti cari inspirasi dari youtuber-youtuber horror yang udah gede dong ya. Don't be hypocrite, bro. Anyway, as the sentence that I put in the title, kita akan membahas kematian misteriusnya Virginia Rape, yang dimana ini adalah skandal pertama dunia Hollywood. Skip perbacotan and let's begin. Virginia Caroline Rape adalah model Amerika sekaligus aktris dari silent film atau film bisu. Contohnya kayak filmnya Chaplin gitu. And to be honest, she's so gorgeous as fuck. Lahir pada tanggal 7 Juli 1895. Oke, karena gue syuting ini masih di bulan Juli, and I just wanna say happy birthday Virginia. Virginia lahir di Chicago dari rahim ibu yang tidak menikah bernama Mabel Rape. Dan ibunya si Virginia ini meninggal pada saat Virginia berusia 11 tahun. Dan setelah ibunya meninggal, dia pun diasuh oleh neneknya. Dan pada umur 14 tahun, dia pun memulai karirnya sebagai model. Tapi Virginia ini terkenal setelah kematiannya, setelah menghadiri pesta Roscoe Fatty Arbuckle, yang dimana si Roscoe ini juga aktor film bisu dan sempat dituduh tapi kembali dibebaskan. Pada tahun 1916, dia pindah ke San Francisco untuk nge-push karirnya sebagai model artis. Dan akhirnya dia bertemu dengan desainer dress yang bernama Robert Moskowitz. And after that, mereka berdua tunangan. Tapi pertunangan mereka berdua malangnya tidak berlangsung lama. Tak lama setelah tunangan, Robert meninggal karena kecelakaan mobil, di mana ketika Virginia sedang pindah ke Los Angeles. Pada awal tahun 1917, dia dikontrak oleh seorang direktur bernama Fred Balsover, lalu diberikan peran penting di dalam filmnya si Balsover ini yang berjudul Paradise Garden, berlawanan dengan bintang layar populer yang bernama Harold Lockwood. Afterwards, Balsover mengontrak si Virginia ini lagi untuk bermain dalam film Over the Rhine bersama Julian Eltinge dan pendatang baru yang bernama Rudolph. Dan lalu si Virginia ini memenangkan gelar Best Dressed Girl in the Picture atau perempuan dengan dress terbaik. Tapi film Over the Rhine tidak dirilis sampai pada tahun 1920 setelah si Balsover ini ngedit ulang dan diganti judulnya menjadi An Adventurer. Kemudian setelah 1 tahun setelah kematiannya Virginia, film ini pun berganti judul lagi menjadi The Isle of Love. Next, pada tahun 1919, Virginia kembali memulai hubungan baru dengan direktur atau produser bernama Henry Lerman, dan akhirnya mereka bertunangan dan tinggal bersama. Ini kalau di Indonesia udah dijadiin bahan hujatan sama netizen agamis close-minded nih. Meskipun pada sensus Amerika tahun 1920, Virginia hanya terdaftar sebagai boarder di rumah tunangannya sendiri. Virginia setidaknya sempat muncul 4 kali di dalam filmnya si Henry ini. His Musical Sneeze, A Twilight Baby, Punch of the Iris, dan A Game Lady. Namun setelah banyaknya filmnya si Henry ini yang hilang, tidak dapat ditemukan angka pasti berapa kali si Virginia main dalam filmnya si Henry. Setelah kematiannya Virginia ini, ada banyak banget hoax yang diduga bertujuan untuk menghancurkan nama baiknya. Katanya ia sudah melahirkan anak di Chicago pada tahun 1918 dan anak itu ditaruh di panti asuhan. Tapi semua hoax itu dipatahkan dengan hasil autopsi.
Oke, karena tadi gue bilang si Roscoe ini pelakunya, jadi kita bahas dulu sedikit biografi tentang si Roscoe Fatty Arbuckle ini. Roscoe lahir 24 Maret tahun 1887 di Kansas. Dan julukan Fatty ini ia dapatkan dari schoolmate-nya dulu di Santa Ana. Dan itu menjadi kayak jadi nickname-nya dia lah gitu. Terbawa-bawa sampai ke dunia kerja. Dan pernah dalam karirnya ia menjadi aktor bisu dengan bayaran termahal melangkahi si Chaplin. Jadi dia si Roscoe ini nomor 1, Chaplin nomor 2. Oke, next. After that kita membahas tentang kematiannya Virginia. Kematian Virginia pada tahun 1921 menjadi skandal Hollywood pertama dan menjadi sensasi di media pada saat itu. Selama pesta pada hari buruhnya Amerika 15 September 1921, pesta ini berlangsung di St. Francis Hotel yang ada di San Francisco. Kejadian tepatnya di pesta itu masih tidak jelas karena ada saksi yang menceritakan cerita dengan versi yang berbeda-beda gitu. Dan setelah gue riset, gue menemukan 2 versi cerita yang hampir sama tapi memiliki perbedaan juga. Kronologinya, kedua sahabat Roscoe yang bernama Lower Sherman dan Fred Fishback merencanakan sebuah pesta. Meskipun ada larangan, tetap aja si Fred ini merencanakan sebuah pesta yang caur banget lah gitu. Ada alkohol, wanita, dan intinya pesta pora lah. Terus si Fred ini menyelundupkan gin dan juga mereservasi ruangan mulai dari ruangan 12, 19 sampai dengan 1221. Gin itu adalah minuman alkohol hasil fermentasi gitu. Nah, Virginia dan temannya ini yang bernama Bambina itu datang ke party pada jam setengah 11 AM. Berarti pagi dong ya. Tapi masa ada pesta pagi? Tapi di artikelnya ini tertulis pagi. BTW kalau ada kalian yang lebih tahu tentang kedatangannya Virginia ke pesta ini, komen di bawah. Dan 10 menit kemudian beberapa yang lainnya pun datang, termasuk 2 orang showgirls. Ya, you know lah. Sebelumnya, Virginia ini pernah ketemu dengan Roscoe karena dulu tunangannya si Virginia ini adalah kenalan lamanya Roscoe. Nah, di sini ada 2 versi cerita yang berbeda. Cerita versi pertama mengatakan bahwa sore itu Virginia merasa tidak enak badan. And then dia permisi ke kamarnya si Roscoe ini yang bernomor 1219. Dan enggak lama kemudian si Roscoe ini menyusul. Terus habis itu pintu terkunci and then no one knows what happened. After that si Bambina yang ngerasa ada yang gak beres ini mendengarkan teriakan Virginia dari kamar itu. Of course si Bambina ini ngecek dong. Dan setelah dia ketuk pintu kamar, si Roscoe ini muncul pakai piyama doang. Terus si Roscoe ini kayak senyum jahat gitu ke Bambina. Dan di belakangnya ada Virginia yang terbaring di bed kecil di antara 2 bed yang ada, menggeliat kesakitan dan kayak menyobek pakaiannya gitu. Ini menurut kesaksiannya Bambina ya. Terus si Virginia ini tiba-tiba berteriak, dia melakukan ini, dia melukaiku dan aku sekarat. Oke, another story. Ini juga katanya berdasarkan kesaksiannya si Bambina. Setelah minum beberapa kali, si Roscoe ini menggotong paksa si Virginia untuk masuk ke kamarnya dengan senyumannya yang jahat dan berkata, aku sudah 5 tahun menunggumu dan sekarang aku mendapatkanmu. Nah, setelah 30 menitan si Bambina ini jadi khawatir setelah mendengarkan teriakan Virginia dari kamarnya si Roscoe. Dan akhirnya si Bambina ini mulai mengetuk pintunya buat ngecek. And then si Roscoe keluar dengan senyuman jahatnya. Kayak cerita pertama tadi, Virginia terbaring di ranjang, menggeliat kesakitan dan nafasnya pendek gitu, kayak orang habis tenggelam atau kayak orang habis mimpi buruk di sinetron Indonesia. Sebelum dipindahkan ke kamar lain, Virginia sempat berkata si Roscoe yang melakukan ini. Jadi perbedaan cerita ini ada di bagian pertamanya, antara si Virginia sendiri yang masuk ke kamarnya Roscoe atau Roscoe yang menggotong paksa Virginia untuk masuk ke kamarnya. Oke, lanjut. After that happens, manajernya si Virginia ini datang dan berinisiatif untuk memasukkan Virginia ke ice bath gitu, untuk menyadarkannya juga karena kan dia lagi mabuk gitu. Tapi
Tapi itu cuma memperburuk lukanya aja, dan bahkan Virginia semakin teriak kenceng banget. Si Bambina juga sempat ngegosokin es batu gitu di perutnya Virginia. Karena kan di situ yang kesakitan itu perutnya Virginia gitu ya, bagian perut. Lalu si Roscoe ini mengancam membuang Virginia dari jendela karena teriaknya yang kenceng banget gitu. Gila anjing. Orang kesakitan malah mau dilempar keluar jendela. Psikopat bener si gendut ini. Akhirnya seorang dokter bernama Dr. Carho memeriksa Virginia sekitaran jam 4 sore. Tapi dia tidak menemukan apapun yang salah. Tapi Virginia menderita kesakitan banget gitu. Sampai-sampai Bambina memanggil dokter lagi pada jam 7 malam bernama Dr. Beardsley. Dr. Beardsley datang menggantikan Dr. Carho dan akhirnya dia menyuntikkan morfin ke Virginia untuk membantunya tidur. Menurut The Medical Legal Journal volume 39-40, Dr. Beardsley kembali pada jam 4 pagi dan juga jam 5 pagi. Pada tanggal 6 September, dokter ini pun berhipotesa kalau Virginia ini mengalami cedera internal gitu dan membutuhkan pembedahan. Akhirnya Dr. Beardsley ini memasukkan keteter logam dan langsung mengetahui kalau kantung kemihnya si Virginia ini cedera. Hari itu Bambina menghabiskan waktunya untuk merawat temennya ini yang kayak udah sadar gak sadar gitu. Terus si Roscoe Jancho ini check out dari hotel dan lalu berlayar dari California Pusat ke LA bersama kedua temennya. Singkat cerita, setelah dibawa ke tempat yang lebih proper dan juga diberikan treatment yang serius, kondisi Virginia ini terus ngedown. Tapi dia sempat memberitahu susternya kalau si Roscoe ini yang melakukan semuanya. After that, Virginia koma dan meninggal pada tanggal 9 September tahun 1921. Setelah meninggal atas permintaan teman-temannya, mayat si Virginia ini pun diotopsi dan hasilnya pun dikonfirmasi bahwa kantung kemihnya si Virginia ini pecah dan beberapa ahli berpendapat kalau itu pecahnya dari serangan dari luar gitu. Setelah kejadian itu, banyak beredar kabar busuk tentang si Roscoe ini dan kebanyakan itu body shaming kalau kata netizen open-minded. At the end, karir dan reputasi si Roscoe Fatty Arbuckle ini hancur setelah diadili dan sempat ditangkap, tapi akhirnya bebas lagi karena tidak ada bukti-bukti tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya Virginia kayak bengkak atau apalah gitu. FYI, si Roscoe ini meninggal karena serangan jantung pada umurnya yang ke-46 pada tahun 1933. Burnout time. Angkat tangan untuk kalian yang mengira kalau kematiannya Virginia ini disebabkan oleh Bolsover. Jadi awal riset materi ini gue pikir kematiannya Virginia ini disebabkan oleh cinta segitiga gitu antara Bolsover, Henry, dan Virginia. Karena kan Bolsover yang pertama ngontrak si Virginia ini, tapi dia malah tunangan sama si Henry. But anyway, itu tidak benar, so itu bullshit dan never mind. Hipotesa pertama. Di sini gue berhipotesa bahwa mungkin aja ketika mereka berdua, si Virginia dan Roscoe ini di dalam kamar, mungkin aja awalnya si Virginia ini nggak mau gitu, tapi akhirnya mau karena dibujuk sama si Roscoe gitu. Dan karena Virginia udah mabok gitu, akhirnya dia mau aja gitu, walaupun kayak mau nggak mau gitu, kayak terpaksa. Nah mungkin aja pas lagi proses connecting nih, kita kan tahu si Roscoe ini gede gitu ya badannya, dan kita juga sama-sama tahu bahwa biasanya pada umumnya awal connecting ini itu cowok yang berada di atas. Mungkin aja karena si Roscoe ini udah engas banget gitu, jadinya dia main tindih aja tanpa memperhitungkan berat badannya. Jadi mungkin 4-5 kali masih aman, tapi semakin lama kan pasti semakin sakit gitu kantung kemihnya karena ketindih mulu sama si Roscoe ini. Jadinya pas udah sakit, si Virginia ini teriak, tapi si Roscoe belum come out gitu. Dan mungkin si Roscoe ini mengira kalau teriakannya si Virginia ini kayak teriakan pada umumnya gitu loh. Dan akhirnya dia tidak memperdulikan teriakan Virginia ini sampai dia keluar. And then Virginia merasa kesakitan, dan kalau dari sudut pandang orang lain, bisa aja ini adalah rape atau pemerkosaan. Hipotesa kedua, bisa aja nih ya, mungkin si Roscoe ini tahu gitu loh kalau Virginia ini bakal jadi pesaingnya gitu. Mengingat dia udah ngalahin Chaplin ya kan sebagai artis Hollywood termahal. Roscoe ini ngelihat mungkin Virginia ini berpotensi gitu untuk menggeser karirnya.
Makanya dia melakukan itu kepada Virginia dengan sengaja. Dan kenapa bisa bebas? Karena people power lah. Dia terkenal, punya banyak duit, dan ya, apa yang tidak mungkin? Oke, hipotesa terakhir. Kalau emang si Roscoe ini yang ngelakuin semuanya, lantas kenapa si Virginia ini tidak menceritakan cerita detailnya kepada Bambina? Padahal kan Bambina sempet ngejaga dia gitu selama beberapa hari. Ya lama lah gitu. Kenapa si Virginia ini tidak cerita kalau si Roscoe itu giniin gue awalnya, terus dia giniin lagi, gini. Kenapa si Virginia cuma bilang Roscoe did this, Roscoe hurt me? Where is the true chronology? I mean the detail kronologi itu di mana gitu. Anyway, buat kalian semua yang mungkin memiliki hipotesa yang lebih masuk akal atau memiliki fakta yang enggak gue sebutkan dalam video ini, komen di bawah. Inilah akhir dari DOR Part 4 Season 3. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.